senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas tentang bacaan tasyahud dalam salat kita. Wa an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling kepadaku selesai sholat, maka Rasulullah SAW nengok, kalau bahasa kita berpaling atau apa, nengok kepada kami, yaitu kepada para sahabat, dan di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa liyatakhayyar atau liyatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaih fayad'u, muttafaqun alaih, wal lafdhu lil Bukhari. Hadis yang cukup panjang, di mana kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan di situ ada Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian salat, falyaqul, maka hendaklah dia membaca pada saat tasyahud, at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat milik Allah, ya. At-tahiyyat kehormatan, keagungan milik Allah. Was-salawat, dan salawat juga milik Allah. Wat-thayyibat, dan juga at-thayyibat, kebaikan milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka, keselamatan atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullah, dan juga rahmat Allah atas engkau, wahai nabi, wa barakatuh, dan keberkahan Allah juga atas engkau, wahai nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan juga atas kita yang lagi salat nih, atas kita, wa ala ibadillahis salihin, dan juga atas hamba-hamba Allah yang solihin. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Summa, kemudian kata Ibnu Mas'ud dalam riwayat hadis ini, kata Rasulullah SAW, ya, liyatakhayyar minad du'a. Ini ucapan Rasulullah yang dikutip oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini. Summa, kemudian liyatakhayyar minad du'a, hendaklah salah seorang kalian memilih minad du'a, dari doa-doa tasyahud tadi, a'jabahu ilaih, yang dia inginkan untuk membacanya. Fayad'u, lalu dia berdoa atau dia membaca tasyahud tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan redaksinya itu dari Imam Bukhari. Walin Nasa'i, dan sedangkan dalam riwayat Nasa'i, kunna naqulu qabla ayyufrada alaina at-tasyahhud, adalah kami
membaca sebelum diwajibkan atas kami at-tasyahud. Jadi sebelum dibacakan apa? Sebelum diwajibkan tasyahud, maka Rasulullah mengajarkan ini. At-tahiyyatu lillah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu at-tasyahhud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya tasyahud. Wa amarahu ayyu'allimahun nas. Dan Rasulullah memerintahkannya untuk mengajarkannya tasawuf tersebut kepada manusia. Itu riwayat Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Wat-thayyibat ya, sampai wat-thayyibat. Sedangkan wali Muslimin an Ibni Abbasin, sedangkan untuk riwayat Muslim dari Ibnu Abbas atau yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah meridhai keduanya, baik Ibnu anaknya maupun Abbas bapaknya. Qala, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhuda. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kami tasyahud, bacaan tasyahud. Apa itu bacaan tasyahudnya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebagaimana yang kita baca. Jadi kebanyakan kita itu bacaan tasyahudnya itu riwayat siapa? Ibnu Abbas. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud juga boleh. Makanya kata Rasulullah apa? Summa liyatakhayyar minad du'a. Kemudian hendaklah seseorang memilih dari apa? Bacaan doa tadi, bacaan doa tasyahud tadi yang dia inginkan untuk dia bacanya. Jadi boleh. Jadi dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu semuanya sama belakangnya. Yang depannya yang beda. Kalau yang dari Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Sedangkan Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi dari sini hadis-hadis yang kita pelajari tentang bacaan tasyahud agar kita memiliki wawasan. Ternyata ada bacaan lain gitu ya. Yang kita juga boleh membacanya tasyahud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, atau juga kita boleh membaca dalam riwayat Ibnu Abbas, atau berganti-ganti. Kadang bacaan ini, kadang bacaan ini, boleh. Jamaah sekalian, sekarang kita melihat makna mufradat atau vocabulary dari hadis tersebut. Yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu jamak tahiyyatun, yang artinya mengandung makna kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehormatan Allah yang maha besar. At-tahiyyah, kehormatan. Makanya tahiyyah itu artinya kehormatan. Kemudian pujian yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata at-tahiyyah itu apa? Kehormatan, kebesaran yang semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian yang mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan macam-macam kebesaran yang lainnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz Allah ya, itu sebagai khabar. Jadi at-tahiyyatu lillah. As-salawatu. As-salawatu itu bisa disebutkan jinsus shalah. Jenis-jenis salat. Salawat, macam-macam salat ya. Atau juga salat-salat yang diwajibkan, yaitu yang 5. Atau juga as-salawat juga bisa diartikan rahmat. Sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi. Mereka berselawat kepada Nabi. Apa selawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Memberikan rahmat. Apa selawat para malaikat kepada Nabi? Ya, mendoakan Nabi.
Jadi mendoakan apa? Nabi. Selawat para malaikat pada Nabi. Makanya kata-kata as-shalah itu sesungguhnya artinya ad-du'a. As-shalah itu apa? Ad-du'a. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, inna sholataka sakanul lahum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta-harta mereka. Yaitu dari harta-harta orang kaya. Ambil untuk sebagai apa? Zakat. Shadaqatan tutahhiruhum. Ya. Ambillah dari harta-harta orang kaya. Shadaqatan tutahhiruhum. Sebagai sedekah. Ya, sedekah di sini adalah apa? Zakat. Apa fungsi zakat atau sedekah? Ya, dalam hal ini apa? Zakat. Fungsinya adalah tutahhiruhum alaihim. Untuk mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, membersihkan harta mereka. Mensucikan dirinya dan membersihkan apa? Hartanya. Kemudian apa? Wa shalli alaihim. Setelah diberi zakat tersebut, wa shalli alaihim, yang menerima shalli alaihim, dan doakan mereka. Inna sholataka. Nah ini. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu. Maksudnya apa? Sesungguhnya doamu. Sakanul lahum. Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu akan memberikan ketenangan bagi mereka orang-orang kaya yang memberikan apa? Zakat. Jadi ketika orang kaya memberikan zakat, maka yang menerima jangan langsung ngacir, pergi. Kan kadang-kadang udah dikasih langsung aja ngacir. La salam wala kalam kalau bahasa kita. Nggak ada salam, nggak ada kalam, nggak ada ucapan. Paling tidak kita doain. Allahumma barik fi amwalik. Semoga Allah berkahi harta engkau. Itu apa? Allahumma barik. Semoga Allah berkahi harta engkau. Yeah. Artinya apa? Kita doakan yang memberikan apa? Sedekah atau zakat di sini agar hati dia tenang. Jadi jangan sampai apa? Udah dikasih langsung nyelonong pulang gitu kan. Doakan gitu. Agar memberikan ketenangan bagi mereka yang mengeluarkan zakat. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum. Sesungguhnya sholat engkau, maksudnya apa? Doa engkau itu memberikan ketenangan bagi mereka. Kemudian at-thayyibat. Tadi at-tahiyatu lillah wassalawat at-thayyibat. Apa at-thayyibat? Ya. At-thayyibat itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan. Fajami'ul aqwal wal af'al, baik dalam ucapan maupun perbuatan dan sifat-sifat yang baik itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menyandang kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Assalam. Al-Imam Nawawi mengatakan assalam ya, itu keselamatan. Ya. Assalam itu apa? Keselamatan. Assalam ismun min asma'illah. Jadi assalam salah satu nama di antara nama-nama Allah itu apa? Assalam. Keselamatan. Maka yang berhak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang mukmin. Makanya kita ketika menyampaikan salam mengatakan assalamualaikum. Orang-orang apa? Mukmin. Ya. Assalam ismun min asma'illah. Yakni as-salim minan naqais. Was-salim minal makarih. Jadi keselamatan yaitu orang yang selamat dari kekurangan. Dan selamat dari hal-hal yang dibenci. Dari bencana. Dari cacat. Ya. Agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah SWT apa? Untuk tidak berkurang, tidak dibenci, jauh dari bencana, jauh dari apa? Cacat. Sehingga disebutkan di sini, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, yaitu keselamatan. Sebetulnya assalam itu adalah jumlah ad-du'aiyah, kalimat doa.
Semoga, makanya diartikan apa? Semoga Allah memberikan keselamatan. Maka ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah memberikan keselamatan pada engkau. Warahmatullah, dan semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Wabarakatuh, dan juga semoga Allah memberikan apa? Keberkahan. Itu apa? Doa. Maka semoga Allah memberikan keselamatan, maksudnya selamat dari kekurangan dan aib, ya, dari bencana dan kerusakan. Dan ini adalah doa minal musalli li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang yang sholat mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, orang yang sholat sedang mendoakan Rasulullah SAW. Ya. Sedang mendoakan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah didoakan. Kenapa? Rasulullah didoakan, kembalinya kepada kita. Kalau Rasulullah udah apa? Dijamin masuk surga. Dijamin gak masuk surga? Dijamin. Sudah dijamin masuk surga. Kunci surga Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat-umat yang lain, sebelum nabi-nabi yang lain masuk surga, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa? Masuk surga. Dan sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Keselamatan dari Allah SWT. Tapi kenapa kita masih tetap mendoakan? Untuk menunjuki bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang cinta kepada seseorang, itu salah satu tandanya adalah dia sering mendoakan kebaikan kepada orang yang dia cintai. Itu salah satu ciri dari seseorang cinta kepada orang yang dia cintai. Ketika kita cinta kepada kedua orang tua, kita cinta gak kepada orang tua? Maka kita mendoakan kedua orang tua kita. Doa kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Baik orang tua kita masih hidup, atau orang tua kita sudah apa? Meninggal. Kita tetap kita doakan. Kenapa? Karena kita cinta pada mereka. Jadi salah satu ciri orang yang mencintai sesuatu adalah dengan dia sering mendoakannya. Baik dari dekat maupun dari jauh. Kenapa kita sesama muslim saling mendoakan? Dengan kalimat ketika ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita cinta sesama muslim. Ya. Nah, kenapa kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal kan Rasulullah dijamin masuk surga. Sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi kenapa kita mendoakannya, membacakan salawat kepadanya? Untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena salah satu ciri orang yang mencintai seseorang adalah dengan dia selalu mendoakan orang yang dia cintai. Kita cinta kepada anak-anak kita, kita doakan. Kita cinta kepada istri kita, kita doakan. Nah ini apa? Salah satu bagian dari ciri-ciri orang yang mencintai. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita doakan di dalam salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Keselamatan atas engkau, hai Nabi. Keselamatan dari kekurangan, cacat, bencana, dan kerusakan. Dan ini doa dari orang yang sholat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna. Keselamatan atas kami. Siapa yang dimaksud dengan kami di sini? Kita yang hadir, yang sholat di sini. Assalamu alayna. Kita yang hadir, yang sholat di sini, masing-masing sedang mendoakan saudaranya dalam sholat. Assalamu alayna. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami. Nah itu kami. Nahnu. Bukan assalamu alayya, tapi assalamu alayna. Semoga Allah memberikan keselamatan atas kami. Kami yang sedang sholat dan saudara-saudara kami yang sedang hadir di sini sedang sholat. Saling mendoakan dalam sholat. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan juga
terhadap hamba-hamba Allah yang soleh. Bukan yang lagi soleh, bukan hanya yang lagi soleh, tapi hamba-hamba Allah yang apa? Yang soleh. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Disebut bacaan tasyahud. Ya. Disebut bacaan tasyahud karena di dalam tasyahud itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahud, penyaksian. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ini penyaksian kita. Ya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kalimat penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah abdun, sebagai hambanya, abduhu, wa rasuluh, dan rasul, sebagai rasulnya. Dua. Kalau sebagai abdun, berarti dia adalah manusia, makhluk. Sebagai abdun apa? Dia makhluk. Karena makhluk, maka Nabi Muhammad nggak boleh disembah. Nggak boleh apa? Disembah. Kenapa? Karena dia makhluk. Ya. Sebagaimana orang Yahudi menyembah Uzair. Sebagaimana An-Nasara menyembah apa? Nabi Isa. Makanya disebutkan tasyahud yang sempurna adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dia juga di samping seorang hamba, wa rasuluh, dan rasulnya, utusannya. Ya. Karena utusannya, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Kenapa? Rasul. Dan ketika dia kita mengatakan abdu, hamba, maka kita tidak boleh untuk menyembahnya. Kenapa? Karena dia hamba. Tapi wajib untuk mencintainya. Bukan menyembah lain ya. Kalau menyembah kan disembah-sembah. Sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan. Ya. Tapi kalau mencintai, wajib mencintai. Kenapa? Karena beliau adalah seorang Rasul. Ya. Abdul. Nah, di sini para ulama mengatakan, berarti di dalam mengatakan abduhu wa rasuluh, maka kita tidak boleh tafrid dan ifrat. Apa tafrid? Tafrid itu mengenteng-entengkan. Nabi sama sama kita, manusia. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena beliau seorang Rasul. Tapi juga tidak boleh ifrat, berlebih-lebihan. Sampai menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah. Nggak boleh. Jadi Rasulullah di bawah apa? Makhluk. Jadi nggak boleh kita samakan derajat Rasulullah SAW dengan derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya apa? Berlebih-lebihan. Tapi juga tidak boleh mengenteng-entengkan. Jadi tidak boleh mengentengkan. Dia kan manusia sama dengan kita, biasa aja. Iya, tapi dia kan seorang Rasul yang mendapatkan wahyu. Makanya disebutkan kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya saya seorang manusia. Sebagai manusia, basyar itu manusia yang sama dengan kalian. Pakai makan, pakai minum. Rasulullah pakai makan minum enggak? Pakai. Pakai nikah. Rasulullah pakai sakit enggak? Rasulullah pernah sakit. Pakai ketika ditimpuk oleh masyarakat Taif, kakinya berdarah, pakai enggak? Berdarah. Kenapa manusia? Yang membedakan yuha ilayya, diwahyukan atasku. Walaupun manusia, tapi dia mendapatkan wahyu. Kalau kita manusia nggak dapat wahyu. Kenapa? Karena kita bukan seorang Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di sini
Rasulullah adalah seorang hambanya dan utusannya. Summa liyatakhayyar minad du'a. Kemudian hendaklah seseorang dari kalian memilih dari doa-doa yang dia inginkan untuk dia baca dalam tasyahud tadi. Ya, tadi yang sebagaimana riwayat apa? Ibnu Mas'ud yang kita baca, atau juga riwayat apa? Ibnu Abbas. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih artinya nabi? Ya. An-nabi mushtaqun minal imba atau an-naba gitu ya. Mushtaq, akar kata dari inba yang artinya ikhbar, pembawa berita. Nabi itu pembawa berita. Berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ada negeri akhirat, nanti ada surga, nanti ada neraka, nanti ada hisab. Pembawa berita. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Ya. Ada juga disebutkan lagi wa rahmatullah. Nah, sekarang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Apa rahmah? Rahmatullah itu sifatun hakikiyatun lillah. Jadi rahmat Allah itu adalah sifat yang hakiki milik Allah. Rahmat. Sehingga yang hanya bisa memberikan rahmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman dan Rahim. Jadi yang hanya bisa memberikan rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman dan Rahim. Dan masuk surganya seorang mukmin ke dalam surga itu disebabkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemilik rahmat itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta rahmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang ini namanya rahmat, tapi kita nggak bisa minta rahmat sama dia. Kenapa? Cuma namanya doang. Tapi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang memiliki rahmat itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allahumma arhamna. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin. Wahai yang maha penyayang. Allah maha kasih sayang. Irhamna. Rahmatilah kami. Sayangilah kami. Jadi rahmat yaitu sifatun hakikiyah. Jadi sifat yang hakiki milik Allah yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah lah Allah Subhanahu wa taala yarhamu ibadahu. Dia memberikan rahmat kepada hambanya dan memberikan nikmat kepada hambanya. Sehingga kita minta rahmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga engkau ayuhan nabiyyu, wahai nabi, mendapatkan keselamatan satu, kemudian rahmat Allah dan keberkahan. Barakah. Apa al-barakah? Keberkahan Allah. Ya, barakah itu al-khairul katsir min kulli syai'. Jadi kebaikan yang banyak dari setiap apa saja itu disebut apa? Barakah. Makanya al-barakah itu kadang diartikan dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kenapa? Karena ketika orang mendapatkan keberkahan, maka dia akan memiliki banyak kebaikan. Jadi ketika orang mendapatkan keberkahan, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ziyadatul khair. Jamaah sekalian, jadi beda dengan bahasa kita kata-kata berkah. Ya, kalau kita bukan barokah, berkat, gitu ya. Barokah ini beda dengan apa? Berkat. Wahada dzikrun mubarak, dan inilah zikr, peringatan Allah dalam Al-Quran mubarak, yang bisa mubarak, yang diberkahi. Maksudnya apa? Dengan kita mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bertambah kebaikan kita. Ya. Akan bertambah apa? Kebaikan kita. Assalamu alaina. Keselamatan, semoga keselamatan atas kami. Maksudnya siapa? Al-hadirin, yang hadir. Saat kita sholat kan kita mengatakan Assalamu alaina. Kita yang hadir juga, yang lain-lainnya. Makanya kita kan ketika kita sholat berjamaah, kita dapat doa dari orang-orang yang sholat di dalam sholatnya itu. Yang hadir. Juga
baik itu imam. Imam kan hadir kan? Orang dia jadi imam pasti apa? Hadir gitu. Atau makmum. Teman-teman kita yang kiri kanan. Gitu. Dan juga para malaikat. Malaikat juga hadir di situ. Kita mendoakan diri kita, orang yang hadir dan apa? Malaikat. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Bayangkan. Jadi kita mendoakan saudara kita saat kita lagi sholat dengan keselamatan. Makanya orang yang nggak sholat berjamaah nggak dapat doa ini nih. Dia cuma sendiri doa di situ. Tapi ketika dia bersolat berjamaah di masjid, akan mendapatkan doa dari saudara-saudaranya yang ada di masjid yang sedang membaca Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Udah Isya Udah. Ini sebetulnya masih panjang nih. Ini baru tasyahud nih. Belum bagaimana yang lainnya lagi. Bagaimana cara tasyahud. Tangan kita ada di mana. Lalu bagaimana jari kita. Itu akan kita bahas nanti pada... Kita cuma nggak sampai 45 menit kali ya. Kadang-kadang cuma 30 menit. Ya. Jamaah sekalian. Jadi ini apa? Apa yang saya sampaikan bacaan tasyahud. Ya. Yang pertama tadi dari riwayat Ibnu Mas'ud. Kemudian riwayat Ibnu Abbas. Dan ternyata banyak sekali riwayat-riwayat sahabat lain tentang bacaan tasyahud. Ya, ada beberapa riwayat. Tapi yang masyhur adalah riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat Ibnu Abbas. Itu yang masyhur. Yang banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Karena panjang urusannya ini. Panjang bacaannya, panjang pembahasannya. Kenapa kita harus membahas ini? Agar kita sholat bukan hanya sekedar kita ngomong, ucap aja. Tapi kita paham apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, itu kita paham. Dan itu akan membuat kita bisa khusyuk. Tapi kalau kita hanya sekedar ngomong, kita zikir, kita baca, kita nggak paham, akhirnya mulut bicara, mulut baca, hati kita kemana-mana. Kenapa? Karena nggak paham apa yang kita ucapkan. Tapi kalau kita paham, insya Allah akan menjadi khusyuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang sholatnya khusyuk. Wallahu alam bisawab. Kita tutup. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.